Di sini bekerja punya uang banyak pergi haji. Sampean pergi haji, yang bikin pesawat orang Yahudi. Ini umat akhir, jangan sombong. Longak-longok ngerokok, yang bikin Cina rokok itu. Istri kita cantik-cantik gitu, yang bikin bedak orang Perancis, Nasrani. Orang Nasrani itu yang bikin bedak yang cantik itu. Kalau bedak Cirebon kayak ini leh. Udah rusuh itu, beras ditumbuk blonteng kabeh udah nggak bisa. Loh ini loh, maka kita ini umat akhir, jangan sok-sokan. Kita ini akhirnya, maka ada yang coba, mari kita murnikan ajaran Islam. Ya murnikan aja, tapi arusnya terlalu gede, meledos mesinmu, maka jadi teroris kamu. Buktinya apa? Suriah itu loh, kafah jadi begitu. Pengen bersih malah bunuh-bunuhan kayak begitu. Kenapa? Karena yang menegakkan bukan Rasulullah. Kalau Rasulullah sanggup, karena anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah yang baru-baru itu baru bener dikit aja sudah nyalahin yang lain. Ibarat tau bener nih kayak diesel. Kayak diesel, apa kayak diesel? Ya ada setrumnya tapi panas. Nah Rasulullah kan kayak power bank, ada setrumnya tapi apa dingin, nggak panas. Hanya remuk gitu kan, makanya mending menjadi muridnya ulama sampean. Kiai-kiai dari dulu ngajarkan, ya sudahlah wong muridnya ulama. Ada yang habis Jumatan turun beli toto, ada. Loh, ada nggak? Ya sudah, diam aja, gak usah rame-rame. Itulah muridnya ulama. Biasa aja. Makanya Nahdlatul Ulama ini benar-benar menjadi wadah umat Islam zaman akhir. Yang ngaji ya naik, yang noto ya naik. Lah habis ngaji nganu pantat iya habis ngaji nyopet ada. Inilah muridnya ulama, potret akhir zaman. Maka kiai mana ada yang kemudian naikin semua ke kendaraan besar, syukur bisa dicuci. Kalau nggak bisa dicuci ya kasih paket hemat. 30 juz ya gak bisa semua, kasih Yasin, maka bikinkan eceran, kasih merek Yasinan. Kalau grosir gak bisa Quran ya kasih eceran namanya kulhu, eceran yang namanya tahlilan. Kalau cuman bisa ngecer Bismillahirrahmanirrahim, eceri, kasih suwuk loroun untuk loh. Ibu-ibu yang nggak bisa ngecer grosir semua kasih eceran, kalau dipanggil suaminya jawaban nun, itu Quran seayat. Itu lagi air. Itulah ulama itu begitu. Ilmu ulama itu orang yang punya ilmu. Ilmu itu bisa diecer, tergantung kelasnya. Jangan kemudian dibelungkeng ini meledos sampean. Sholat ya sudah, ada yang ngecer cuman setahun sekali lebaran. Ada wong pengecer kok. Ada yang kalau di sini diblong, kalau pulang sembayangan gitu juga ada. Ngimami anaknya Allahu Akbar. Saking lamanya ndak sholat, akhirnya habis sholat asar sholat sunat ba'diyah. Ada itu. Iya, saya pernah ada dulu alumni pondok, terus di sini balas itu ndak pernah sembahyang. Begitu pulang suruh ngimami lagi sama suami istri, sama istrinya, ada anaknya. Saking semangatnya sarungnya BHS. Semprot-semprot itu. Sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai nak, ba'diyah asar. Kata anaknya, ada pak, ada di Malaysia ada. Ya itu, coba makanya. Nah itulah makanya bisa kita lihat potret ulama ya. Kalau mulutan gini bisa kita lihat misalnya kayak Mbah Zainuddin Mojosari itu. Kalau mulutan, masya Allah, jaran kepang itu 2 bulan berturut-turut.
Karena umat akhir ini macam-macam dan semua harus ditarik kepada agama Allah. Naikkan. Badal Harwatu Congol itu kalau mulutan dangdutan. Bahkan Monata dateng, kadang Nela Karisma dateng. Apal saya. Wong murid-muridku senengane itu kabeh. Habib Syekh Mas, Habib Syekh Kang. Sampun wingi. Niki apa? Ya Allah. Lilin Herlina ya biasa aja, saya enggak ngomong macam-macam. Nah ini maka ulama-ulama nggak ribut, makanya jarang ulama yang ngerti itu enggak terus berdiri karena nggak bisa bersih. Umat Islam di akhir ini nggak bisa terus berdiri mandi, nggak bisa, ini umat akhir zaman. Makanya kiai-kiai ini sekarang dianggap tidak revolusioner, tidak progresif, yang lain bela Islam, kiai ini malah tinggal lungo. Mana ada sekarang, ada yang reoni malah tinggal pergi. Lu kan gitu, NU ini dianggap kiai apa, tidak bergerak untuk urusan Islam. Lah kiai ngerti. Sekarang orang ini kan lupa, begitu baik dikit merasa paling baik. Begitu orang nggak ngerokok itu kan baik kan, ya bersih. Paling tidak istri nggak pernah toleh-toleh kalau disayang. Kalau suaminya nggak ngerokok, kalau suaminya ngerokok mau disayangkan, sikatan dulu mas. Ya itu bersih, tapi jangan kalau baik dan bersih terus kemudian boleh mengambil inisiatif untuk membawa ke ranah agak beda. Rokok itu tidak ada hubungannya dengan agama. Rokok itu budaya manusia biasa aja. Ya kalau yang stres yang ngerokok, kalau nggak stres ya biasa aja. Saya karena nggak pernah stres ya nggak ngerokok. Itu aja. Loh ya, tapi kalau begitu bersih terus merasa mau dinaikkan ke level agama, rokok haram. Loh kapan rokok itu haram? Semenjak kapan ada hukum dukhon menjadi haram itu? Nggak ada. Oh itu juga nggak memabukkan. Makanya terus haram lagi ya ntar dulu lah, itu nggak ada hukum dasarnya kok. Tapi ini hukumnya haram ya kan kamu, ya sudah kalau kamu bikin itu haram nggak apa-apa, tapi yang konsisten. Kalau kamu mengatakan rokok itu haram, awas, hati-hati dengan hukum turunannya. Ketika rokok diharamkan, hukum turunannya terkait dengan cukai rokok. Rokoknya haram, cukainya haram. Masuk APBN, APBN-nya haram 174 triliun. Masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan, jalannya haram. Makanya orang kalau ngaramkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Ya dosane dawa. Makanya ikut kiai aja. Kenapa kok nggak ngerokok mas? Pusing ya kalau ngerokok, makruh. Kenapa kamu ngerokok terus? Kalau nggak ngerokok malah pusing, wajib. Itu aja. Jadi ibu-ibu ini mesti ngerti urusan rokok itu bukan urusan agama. Makanya ini hanya urusan kepantasan aja. Lu kan gitu, lu ini kudu ngerti. Makanya jangan suka nuduh kiai ini. Ini rokok haram apa? Pancasila haram kalau di Indonesia. Ya terserah, kalau kamu punya dasar negara khilafah terserah, tapi jangan kamu haramkan Pancasila. Kenapa? Hukum turunannya haram semua. Seluruh kebijakan negara di Indonesia itu menggunakan standar RAPBN, RAPBD itu keluarnya dari parlemen. Parlemen keluarnya dari partai politik. Seluruh kekuatan partai politik bikin hukum disepakati di parlemen. Kalau sudah di parlemen turunannya adalah RAPBD, RAPBN atau APBN. Sudah. Itu kalau sudah disepakati dibendel dengan stempel Pancasila. Kertasnya itu ada gambarnya Pancasila. Semua yang turun dari situ ya haram semua kalau sampai mengharamkan Pancasila. Apalagi haram Pancasila, beli pakai uang. Seluruh uang itu ada stempelnya Pancasila. Ini hukum turunannya yang sampai nggak akan sanggup memikulnya. Ibarat apa? Mencuri tanah itu 1 meter, tapi ke bawahnya itu ribuan kilo. Enak 1/2 meter di atas, ke bawahnya itu. Ojo sembrono sampean kalau sudah terkait hukum agama. Makanya Kiai Hasyim pernah menyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai Belanda, dia bagian dari Belanda. Mbah Hasyim konsisten. Ketika Pondok Tebu Ireng disuruh bayar pajak,
dengan duit gulden. Yai Hasyim nggak mau. Kenapa? Kalau pakai duit gulden berarti ngakoni Belanda. Kalau mau ambil sapi, mau berapa puluh ekor ambil. Mau apa aja, mau tanah ambil untuk pajak Pondok Tebu Ireng. Tapi kalau gulden berarti saya mengakui gulden, padahal saya sudah menyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dibakar Pondok Tebu Ireng, Kiai Hasyim diseret ke Belanda oleh Belanda. Tapi besoknya dipulangkan dan minta maaf. Kenapa? Karena pabrik gula cukir meluntir jadi huruf 8 nih nih cerobongi. Nah itu baru Kiai itu begitu. Begitu Kiai Hasyim disandra oleh Belanda. Ya semua santri kalau Kiai Hasyim salah, kami juga salah semua, wong kami pengikutnya. Lah kalau sekarang ada yang mengatakan mereka ini orang bener, begitu masuk penjara cari tim pembela sebegitu banyak. Dan semuanya cuci tangan, enggak aku bukan bolone itu. Ini pemimpin apa ini? Nah ini loh konsistensi berpikir sampai